semuanya, ketemu lagi dengan Miss Risha. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang berbagai contoh patung Nusantara, serta bentuk dan teknik cara pembuatan patung. Miss meminta kalian untuk membuka buku halaman 15. Sudah dibuka bukunya? Oke. Nah, sebelumnya Miss mau cerita nih. Kalian pernah nggak sih melihat patung? Biasanya patung-patung yang pernah kalian lihat mungkin bisa ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, ataupun bagi kalian yang sudah pernah ke Bali, kalian pasti pernah melihat di sepanjang jalan itu pasti ada berbagai candi yang berdiri di sepanjang jalanan Bali. Pernah kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh patung-patung yang ada di Indonesia. Ada yang tahu mengapa bentuk-bentuk patung di Indonesia menyerupai candi? Karena Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN. Pengaruh dari kebudayaan Hindu dan Buddha mempengaruhi bentuk patung yang ada di Indonesia. Salah satu seni rupa Nusantara yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha adalah seni pahat atau patung. Seperti yang bisa kita lihat pada halaman 15, ada dua jenis patung yang bisa kita lihat pada buku halaman 15. Yang pertama ada seni patung pada Candi Prambanan. Lalu yang kedua ada seni pahat pada Candi Borobudur. Nah, ini merupakan salah satu candi atau salah satu patung yang memang bisa kalian lihat di Indonesia. Sudah paham tentang jenis patung dan contoh patung Nusantara? Oke, kita lanjut. Patung dapat dibuat dari dua bahan, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan keras bisa terbuat dari batu marmer, batu cadas, kayu, dan besi. Lalu, untuk bahan lunak, kita bisa menggunakan 4 bahan. Yang pertama dari tanah liat, bubur kertas, adonan tepung, serta plastisin. Paham ya? Jadi ingat dua jenis bahan, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Lanjut ya. Selain ada bahan, kita juga memiliki 3 teknik pembuatan patung. Bisa kalian buka halaman 16. Nah, bisa kamu jelaskan? Ada 3 teknik dalam pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik memahat dan mengukir. Nah, teknik ini biasanya itu digunakan dalam membuat patung yang terbuat dari bahan keras. Untuk teknik memahat, biasanya kita lebih banyak menggunakan batu marmer atau batu biasa, batu cadas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperkecil bahan tersebut sampai menjadi ukuran atau bentuk yang kita inginkan. Yang kedua, dengan teknik membutsir. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sudit atau alat bantu, kita akan membuat dengan cara menambahkan atau mengurangi bahan sehingga menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Untuk teknik membutsir, itu bisa kita lihat pada buku halaman 16 menggunakan sudit. Ada gambarnya di situ ya, bisa kalian lihat sendiri. Terus selanjutnya selain teknik memahat adalah teknik mengukir. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, di toko furniture itu kan banyak kursi-kursi yang ada ukiran-ukiran kayunya. Nah, itu terbuat dari kayu, bahan aslinya. Jadi diukir sedemikian rupa nanti akan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, teknik mencetak. Untuk teknik mencetak, biasanya bahan yang kita gunakan adalah bahan keras. Dengan cara apa? Dengan cara dilelehkan hingga menjadi suatu cairan. Lalu cairan tersebut dituangkan ke sebuah cetakan yang sudah kita buat. Nanti setelah mengering, dia akan membentuk patung atau bentuk yang sudah kita inginkan. Lanjut ya. Sekarang kalian buka ke halaman 37. Sudah dibuka halaman 37? Ya. Di sini kita akan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Masih ingat kan tadi bahan lunak apa aja bahannya? Coba kalian sebutin. Ya, betul. Dalam pembuatan patung dari bahan lunak, kita bisa membuatnya itu dengan cara menggunakan plastisin, tanah liat, bubur kertas, atau adonan tepung. Dalam buku bisa kita baca. Langsung ke paragraf 2. Kalian dapat mencoba membuat patung menggunakan bahan yang tersedia. Nanti akan Miss berikan tugas keterampilan membuat patung dari bubur kertas. Tapi nanti, nggak sekarang. Nanti akan ada video khusus. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan belajar sifat dari dua bahan yang telah kita buat. Nah, dua bahan ini sifatnya adalah sementara dan permanen. Apa sih bedanya? Bisa kita baca. Untuk bahan yang bersifat sementara, jika mengering akan menjadi keras. Contohnya apa? Kita bisa lihat. Contohnya yaitu tanah liat,
bubur kertas, adonan tepung, dan adonan semen. Jadi kalian bayangin, kalau misalkan tanah liat itu kan dia berbentuk seperti lumpur, seperti cairan. Nah, kalau misalkan dia nggak kering, kira-kira bisa nggak sih jadi patung? Nggak bisa kan? Nah, makanya itu tanah liat harus kita keringkan terlebih dahulu agar menjadi patung. Setelah mengeras, baru deh bisa kita sebut sebagai patung. Untuk yang permanen, itu dia tidak akan mengeras meskipun kita diamkan. Contohnya apa? Contohnya plastisin dan lilin mainan yang bisa kalian mainin, Play-Doh. Nah, itu dia bersifat permanen. Lalu di sini ada lagi nih tekniknya. Tapi teknik yang akan kita baca di halaman 37 itu adalah teknik dalam pembuatan patung dari bahan lunak saja. Yang pertama tetap menggunakan teknik butsir. Dengan apa tadi? Masih ingat gak? Ya, dengan menggunakan alat bantu berupa sudip. Lalu yang kedua dengan teknik pijatan. Nah, ingat, kalau kalian pijat tuh kayak gimana sih? Pasti kan ada tekanan, ada dorongan. Itu namanya teknik pijatan. Apa maksudnya? Yaitu dengan cara menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan kita buat. Lalu yang ketiga ada teknik lintingan. Nah, apa maksud teknik lintingan? Ada di gambar ini ya. Nih. Teknik lintingan yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat sehingga menjadi bentuk tanah liat yang kita inginkan. Lalu yang keempat, teknik putar. Nah, kalau kalian bisa lihat di daerah penghasil gerabah, itu biasanya ada teknik putarnya itu bisa diperlihatkan dengan cara dia ada alatnya itu biasanya menggunakan pedal yang diinjak, mejanya itu bisa berputar, lalu kita bisa membuat tanah liat itu dengan cara menggunakan tangan kita. Bisa juga menggunakan alat, menggunakan tangan, nanti dia akan membentuk suatu, biasanya kendi hasil gerabah-gerabah itu. Untuk pertemuan kali ini bisa disudahi. Semoga kalian paham dengan penjelasan tentang contoh patung Nusantara dan bentuk serta teknik pembuatan patung yang mesti saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada guru kelas. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi grade 6. Terima kasih.